Boleh. Kami dari kelompok Ginseng Korea akan melaporkan tugas-tugas kami mengenai interaksi manusia komputer dari week 1 sampai dengan week 9. Di sini ada anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ustiavandi dan Jiva Ferbija Aspar, Muhammad Alfinanda, dan Fadil Lafriansyah. Baik, di sini ada step 1 yaitu verifikasi problem internal. Di sini kami akan menjelaskan tahapan dan dokumentasi yang mana isinya yaitu akan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan tentang pengguna. Yang mana A itu berdiskusi dengan menganalisis tentang masalah website tersebut, siapa saja yang terbantu dan situasi user dalam menghadapi masalah tersebut. Yang B-nya dia membuat kuesioner dan C-nya mengevaluasi hasil analisis dari fakta lapangan dan D membuat arsitek user persona berdasarkan analisis tadi. Nah, ini dokumentasi ketika kami berdiskusi. Inilah fotonya. Selanjutnya masuk ke analisis dan evaluasi berdasarkan dari diskusi yang telah kami lakukan tadi, yang melalui foto tadi, maka kami mendapatkan kesimpulan tempat studinya itu di Telkom dan tema permasalahan itu tentang input TAK Telkom University yang telah disepakati di grup juga. Selanjutnya target usernya itu mahasiswa Telkom University dan tujuan user itu untuk membuat tampilan itu jadi menarik, tampilan sistem menjadi menarik dan motivasinya menggunakan semantik itu dia tampilan nggak acak-acakan dan faktor eksternalnya itu perubahan preferensi dan kebutuhan pengguna, baik dalam tampilan, navigasi, dan fitur. Kalau faktor internal itu ya dari kami sendiri yaitu tim pengembang dalam merancang mengembangkan dari website memiliki dampak langsung terhadap kualitas dan efisiensi website tersebut. Selanjutnya di sini ada verifikasi problem dengan user atau stakeholder yang mana di sini beberapa pertanyaan dan lampiran yang berikut yaitu nama, kelas. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang tampilan utama website THK dan apakah website intuitif dan mudah dipahami? Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang tata letak dan posisi elemen website THK? Apakah mudah diingat? Apakah memudahkan user? Selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda tentang kecepatan respons dan mengakses website THK? Contohnya seperti dari UI, Beranda ingin berpindah ke masukan THK. Selanjutnya, apakah Anda menyukai warna pada website THK? Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang desain warna pada website THK? Apakah pemilihan warna berpengaruh terhadap pelancaran pengguna website? Selanjutnya, apakah Anda menemukan adanya masalah dalam menggunakan website THK? Jika ya, apa masalah tersebut? Selanjutnya, apakah terdapat fitur-fitur menurut Anda kurang efektif atau tidak diperlukan website tersebut? Di sini ada gambar yaitu lampiran pernyataan kuesioner yang mana dari pernyataan pertanyaan-pertanyaan di atas juga. Ini adalah analisis dan evaluasi dengan responden. Kemarin di sini ada beberapa yang menjawab, yaitu ada Fadil, Puguh, Nurliza, Sean, Dodi, Viko, dan Rian. Di sini kelas-kelasnya juga tabelnya dan jawaban-jawaban dari respon soal-soal sebelumnya. Selanjutnya juga respon-respon dari soal-soal sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan, maka kami dapat mengambil kesimpulan memberikan tanggapan positif dari tampilan yang lama, utama dan tata letak website TK. Menganggapnya mudah dipahami dan cukup memudahkan. Respon kecepatan akses juga dinilai relatif baik, meskipun masih ada beberapa yang mengalami sedikit keterlambatan. Selain itu, mayoritas responden menyukai pemilihan warna website TK dan merasa bahwa warna yang dipilih sudah sesuai. Namun masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Seperti terjadi error, kesulitan dalam membedakan kategori serta kendala dalam masukan TK. Nah, meskipun ada yang menganggap bahwa fitur ini kurang diperlukan, sepertinya nama kegiatan dalam bahasa Inggris dimasukkan THK. Oleh karena itu, perbaikan fitur lanjut terutama dalam menangani error dan penyederhanaan penggunaan fitur-fitur tentu masih perlu dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan SPTK. Seperti mengubah warnanya, mengubah tampilan menjadi lebih simpel, dan segala macam. Selanjutnya, yaitu arsitek user, yaitu persona. Pertama itu yang kami lakukan, itu ada mahasiswa, yaitu Dani, yang menggunakan website THK untuk mengelola dan memantau pengajuan sertifikat. Pertama langkah satu itu menganalisis, yaitu Dani itu tentang bagaimana sifat si Dani, apa orangnya, ya seperti dia itu mahasiswa berusia 20 tahun yang aktif menggunakan website THK, dia mengalami kesulitan antar muka websitenya juga mengunggah bekas sertifikat dan status pengajuannya. Dan ini juga memiliki kebutuhan untuk efisiensi dalam proses pengajuan sertifikat dan memastikan bahwa permintaannya diproses dengan tepat waktu. Nah, langkah kedua itu evaluasi. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memberikan tanggapan positif terhadap tampilan utama dan tata letak website
TK. Namun masih dapat beberapa masalah seperti yang tadi disebutkan, yaitu navigasinya, terutama mengaburkan sertifikat dan syarat pengajuan dan berbagai antarmukanya. Personanya dan itu mahasiswa yang menggunakan SPTK untuk mengajukan dan memantau pengajuan sertifikat untuk ditukarkan menjadi TK. Goalnya itu meningkatkan efisiensi dan mengelola dan memantau pengajuan sertifikat dengan menggunakan website TK. Motivasinya, Dani ingin mengoptimalkan waktu dan usahanya dalam mengajukan sertifikat serta pastikan bahwa penggunaan website TK dapat memberikan pengalaman yang lebih intuitif dan efisien. Tasnya itu pertama itu mengunggah berkas, yang kedua memantau statusnya setelah diunggah, apakah diuji untuk diproses, apakah diterima atau tidak. Yang ketiga memberikan masukan atau feedback tentang pengalaman pengguna dengan website TK. Yang keempat mengidentifikasi dan melaporkan masalah atau error dalam penggunaan website. Profilnya ya profil si Dani tadi ada 20 tahun, mahasiswa Telkom dan efisiensi dan dalam mengelola dan memantau pengajuan sertifikat serta keterampilannya pemahaman teknologi, kemampuan navigasi, dan kemampuan analisis data. Lewat personanya ya seperti ini, yang gambar pada gambar. Ada user persona, deskripsi, tujuan, kebutuhan, dan harapan. Selanjutnya, ini informasi kelompok kami yang tentang laporan kegiatan, diskusi, tugas pengalaman pengguna. Mungkin bisa di-skip saja. Selanjutnya yaitu tugas step 2 dan 3 bakal dijelasin oleh Saudara Fadil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan step 2 dan 3, fungsi dan bisnis dan desain UI. Next. Oke, pertama dapat karakteristik pengguna dan persona. Karakteristik pengguna, identifikasi karakteristik pengguna pada tampilan yang akan dibangun, dibuat dalam kelompok tabel berikut. Terdapat archetype usernya Dani, yaitu pengetahuan dan pengalaman user. Pertama, terdapat kemampuan mengoperasikan. User memiliki kemampuan menengah hingga tinggi dan mengoperasikan komputer. Kemudian pengalaman user. Pengalaman user cukup baik hingga berpengalaman dalam penggunaan sistem dari aplikasi. Pengalaman aplikasi. User memiliki pengalaman fungsional yang baik karena bergantung pada komputer dalam kegiatan sehari-hari. Pengalaman sistem lainnya. User sering mengeksplorasi berbagai aplikasi dengan jenis lain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya pendidikan. User memiliki pendidikan SMA, SMK hingga tingkatan kejuruan D3, D4 hingga S1. Kemudian terhadap bahasa, user dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Selanjutnya pekerjaan, tugas, kebutuhan. Pertama, terdapat jenis pengguna sistem. Pengguna sistem bukan merupakan kewajiban, hanya digunakan saat dibutuhkan saja. Frekuensi penggunaan. Penggunaan sistem dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tingkat kepentingan kebutuhan tugas. User memiliki tingkat kepentingan sedang terhadap kebutuhan atau tugas yang perlu dilakukan. Interaksi sosial. Interaksi sosial diperlukan terutama untuk mereview suatu barang atau informasi. Pelatihan dasar. User tidak memerlukan pelatihan dasar dalam menggunakan sistem. Dan selanjutnya, kategori pekerjaan. User dapat tergolong dalam kategori pekerjaan seperti programmer atau gamer. Next. Selanjutnya terdapat gaya hidup. User menggunakan teknologi untuk hobi sosial media, mencari berita, dan aktivitas lainnya. Kemudian terdapat karakteristik psikologi. Pertama terdapat sikap. Sikap user cenderung netral dalam menggunakan sistem. Motivasi. User memiliki minat atau interest yang cukup tinggi terhadap aplikasi dan sistem. Kesabaran. Tingkat kesabaran user cenderung rendah. Ekspektasi. User memiliki ekspektasi cukup tinggi terhadap performa dan kinerja aplikasi. Tingkat stres. User memiliki tingkat stres yang tidak terlalu tinggi karena aplikasinya berjalan dengan baik. Gaya kognitif. User memiliki gaya kognitif yang intuitif dan penggunaan aplikasi. Kemudian terdapat karakteristik fisikal. Pertama, umur. Rentang usia pengguna adalah 19-25 tahun. Jenis kelamin pengguna dapat beragam atau tidak ditentukan. Kemampuan tangan pengguna tidak ditentukan atau bervariasi.
disabilitas, user mampu mengoperasikan komputer dengan sempurna, tidak memiliki disabilitas yang mempengaruhi penggunaan sistem, cacat yang tidak mempengaruhi operasi komputer seperti cacat kaki. Selanjutnya, terdapat persona pengguna. Untuk menentukan persona user berdasarkan dengan template yang ada pada slide berikut, persona penggunanya. Untuk objektif, profil, personas, Dani memiliki mahasiswa Telkom University yang menggunakan website TAG untuk mengajukan dan memantau pengajuan sertifikat. Objektif reference personanya mahasiswa Telkom University yang menggunakan website TAG untuk mengolah dan memantau pengajuan sertifikat. Objektif teknologi, expertise, dan user knowledge. Untuk personanya memiliki kemampuan operasional yang tinggi dalam mengoperasikan komputer, dan dia juga memiliki pengalaman yang baik dalam menggunakan sistem dan aplikasi, terutama dalam konteks akademik, dan terbiasa dengan menggunakan berbagai aplikasi dan teknologi dalam kegiatan sehari-harinya. Objektif daily habitual. Dani menggunakan website TAG hanya saat digunakan, terutama untuk mengolah dan memantau pengajuan sertifikat. Frekuensi penggunaannya bervariasi, bergantung pada jadwal akademi dan kebutuhan administratifnya, dan cenderung fokus pada tugas-tugas akademiknya, namun juga menyempatkan waktu untuk berinteraksi dengan website TAG. Objektif application reference. Website tax, bagi Dani website tax adalah aplikasi yang sangat penting dalam lingkup akademinya. Dia mengandalkan website ini untuk mengolah semua pengajuan sertifikat dan memantau statusnya. Dani juga memiliki pemahaman yang baik tentang fitur-fitur yang tersedia di dalamnya dan menggunakan aplikasi secara rutin untuk mencapai tujuannya. Dan terakhir, dapat objektif adisional. Dani memiliki motivasi yang tinggi dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengajuan sertifikat. Meskipun cenderung netral dalam sikapnya, dia memiliki ekspektasi yang tinggi. Next. Terhadap performa dan kinerja aplikasi. Dani juga memiliki tingkat kesabaran yang cukup rendah, terutama jika menghadapi masalah atau error dalam penggunaan website TAG. Berikut terdapat analisis task dan model konseptual. Yang pertama, kami melakukan metode pengumpulan data, melakukan survei online mengenai website Telkom. Berikut terdapat pertanyaan kuesionernya. Lanjut. Juga berupa respons seperti yang dijelaskan Pandi tadi. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mental model. Pertama, terdapat tujuan pengguna, yaitu memasukkan data transkrip aktivitas kemahasiswaan, melihat riwayat dan data TAG. Kedua, login, memasukkan username SSO dan password, menekan tombol login dan masuk ke halaman menu. 3, menu. Setelah login akan muncul tulisan revisi TAG, lalu bisa diklik OK atau silang untuk mengoverlay ke beranda. Dan profil terhadap beranda, masukkan TAG, riwayat masukkan. Kemudian fitur profil, terdapat ubah tema siang atau malam, terus tombol logout. Kemudian fitur beranda, fitur home, terdapat fitur home, pedoman TAG, Telkom University, dan user manual. Terdapat tombol show data, juga terdapat home, informasi mengenai poin TAG yang sudah di ACC, dan data diri, nama, NIM, kelas, program studi. Terus keenam, masukkan TAG. Terdapat formulir masukan untuk TAG. Terdapat tombol simpan dan atur ulang. 7, riwayat masukan. Menampilkan semua data yang sudah diinputkan serta status baru disetujui, ditolak, dan ditolak. Terdapat juga tombol search. Masih terdapat tombol show data, terdapat tombol first, previous, nomor halaman, next, dan last. 8, fitur tambahan. Website ini juga menyediakan fitur tambahan seperti pedoman TAG, Telkom University, user manual, pilihan bahasa, dan juga feedback.
Selanjutnya, analisis task. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tugas dilakukan dalam website task, kami menggunakan hierarchical task atau HTA sebagai metode analisis, dan berikut adalah framework dalam penggunaan website task. Bisa dilihat seperti di gambar. Next. Konseptual model. Dalam model konseptual ini, kami fokus pada menu aplikasi yang terdiri dari 6 poin, yaitu halaman utama, masukkan tag, riwayat masukan, profil, feedback, dan pengurutan data. Setiap poin ini dirancang untuk memberikan pengguna pengalaman yang mudah dan intuitif dalam menggunakan aplikasi tag. Dan berikut adalah penjelasannya lebih detail mengenai setiap poinnya. Yang pertama, terdapat halaman utama atau beranda. Ini merupakan halaman utama setelah Anda melakukan login pada aplikasi. Terdapat fitur home yang memberikan informasi berupa nama, NIM, dan poin tag. Halaman ini juga terdapat fitur pedoman tag University yang memberikan informasi mengenai pedoman tag Universitas Telkom. Selanjutnya, pengguna juga dapat melihat informasi menarik tentang user manual mahasiswa seperti cara penggunaan aplikasi tag. Selanjutnya, masukkan tag. Pengguna dapat melihat informasi lengkap tentang nama, NIM, dan formulir masukan yang diperlukan input untuk memasukkan tag. Pengguna juga memasukkan informasi tag seperti jenis kategori, jenis kegiatan, jenis tingkat keikutsertaan, dan deskripsi kegiatan. Setelah mengisi lengkap informasi tag tersebut, pengguna dapat meng-save atau mengatur ulang. Kemudian riwayat masukan tag. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat tag yang telah dimasukkan. Fitur ini juga menyimpan histori tag yang diinputkan. Dan profil dapat halaman ini menyediakan akses informasi ke akun pengguna seperti nama dan NIM. Pengguna juga dapat melihat dan mengolah detail akun mereka, termasuk mengubah tampilan header, tema website yang pengguna bisa mengubah sesuai dengan preferensinya. Next, kemudian feedback dari pengguna. Pada halaman feedback, pengguna akan mendapat pengalaman memberikan feedback atau penilaian terhadap aplikasi tag dari pengguna. Dalam model ini, pengguna dianggap sebagai aktor yang memberikan penilaian terhadap website tag. Setiap berinteraksi dengan website, pengguna dapat memberikan penilaian atau umpan balik mereka. Sistem kemudian merespon dengan menerima penilaian ini dan memungkinkan membuat penyesuaian berdasarkan umpan tersebut. Model ini mencerminkan bagaimana pengguna mempartisipasi dalam peningkatan dan penyesuaian website. Terakhir, dan pengurutan data. Dalam model ini, pengguna dianggap sebagai aktor yang berinteraksi dengan sistem. Pengguna dapat memilih parameter pengurutan seperti tanggal, status, atau poin tag melalui antarmuka pengguna. Sistem kemudian akan merespon dengan mengurutkan data sesuai dengan parameter yang dipilih. Model ini mencerminkan bagaimana pengguna dapat memanipulasi tampilan data untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan jawaban di atas, konseptual model kita dapat gambarkan seperti gambar berikut. Next. Berikut adalah konseptual modelnya. Next. Selanjutnya dapat standar desain atau style guide. Standar konten adalah konten website diatur secara standar, termasuk struktur menu, konten halaman, dan informasi yang disajikan. Justifikasinya, membantu pengguna menavigasi situs dan menemukan informasi yang mereka cari dengan mudah. Navigasi yang jelas, website memiliki navigasi intuitif yang mudah digunakan, termasuk menu drop-down dan tombol navigasi. Justifikasinya, membantu pengguna bergerak melalui situs dan menemukan apa yang mereka cari dengan cepat dan efisien. Dan dapat feedback pengguna, website ini memberikan fitur untuk memberikan feedback terhadap website. Aksesibilitas, website ini dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas, masuk penggunaan warna, ukuran teks, dan kontras yang cukup.
Justifikasinya memastikan bahwa situs yang dapat digunakan oleh sebanyak mungkin pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan visual yang motorik. Responsif, website ini dirancang untuk bekerja dengan baik di berbagai perangkat dan ukuran layar. Justifikasinya memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan positif, tidak beri perangkat apa yang mereka gunakan. Personalisasi, pengguna memungkinkan dapat mengurutkan data berdasarkan berbagai parameter seperti tanggal, status, atau poin tag. Justifikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat data dan dalam ukuran yang paling relevan bagi mereka. Selanjutnya untuk record system dapat input dan output system yaitu login. Inputnya itu mahasiswa memasukkan username dan password SSO-nya. Kemudian outputnya itu user akan dialihkan menuju beranda dan user akan ditampilkan poin tag. Terus dapat menu untuk inputnya itu user dapat memilih fitur yang telah disediakan seperti profile, beranda, memasukkan tag, dan riwayat masukan. Belum. Untuk masukkan tag, outputnya itu user akan ditampilkan formulir untuk menginput tag. Next. Berikut adalah bisnis modelnya yang terdapat pada gambar. Next. Selanjutnya step 3, prinsip desain UI. Dalam website tag, kami mengamati bahwa desain yang telah kami terapkan sudah cukup menarik, namun terhadap kekurangan sehingga menyebabkan kurangnya ciri khas. Maka dari kami mengambil prinsip simplicity, clarity, usability, visibility, dan accessibility. Next. Berikut adalah informasi kegiatan yang lembar laporan kegiatan diskusi yang kami. Oke, bisa di next saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvin Nanda. Ya, next. Di sini setelah kami melakukan analisis sebelumnya yang seperti disebutkan oleh Fadil, kami membuat mockup desain seperti berikut. Untuk login page, kita tidak terlalu membedakan dengan website aslinya karena jika peletakan fungsinya beda itu user akan susah lagi untuk belajarnya. Untuk menu barnya atau dashboard di sini berisi informasi mahasiswa seperti pada website sebelumnya, desain aslinya. Lalu di sampingnya ditambahkan menu feedback ya yang akan menghubungkannya dengan halaman feedback. Selanjutnya, pada profil di sini kami seperti di website aslinya, kita bisa mengubah tema, mengganti header, dan keluar dari akunnya. Untuk masukkan TAK juga kita tidak mengganti secara keseluruhan, hanya dengan mendesain ulang seperti warnanya, fontnya, seperti itu. Selanjutnya, riwayat TAK juga tidak banyak yang diubah, hanya warna dan pemilihan warna dan peletakannya masih sama. Dan di sini kami menambahkan fitur umpan balik atau feedback untuk pengguna supaya bisa melakukan feedback. Ya, selanjutnya. Di sini ada tabel informasi kelompok. Kita semua setelah terlaksana membuat mockup-nya dibagi-bagi seperti berikut. Selanjutnya. Ya, bisa dilewat aja. Oke, Selanjutnya, terima kasih Saudara Alvin. Oke. Selanjutnya bakal dijelasin oleh Saudara Jipa.
yaitu proses desain UI step 6 dan 7, yaitu memilih perangkat interaksi dan scan based control yang tepat. Yang mana ini adalah pembaruan dari sebelumnya, mockup sebelumnya. Ya, Saudara Jipas, di waktu yang silakan. Proses desain UI step 6 dan 7, memilih perangkat interaksi dan screen based control yang tepat. Oke, untuk perangkat interaksinya sendiri bisa di next dulu. Next ke perangkat interaksi, ke page yang ketiga. Untuk perangkat interaksinya sendiri, secara umum perangkat yang digunakan adalah keyboard dan mouse karena aplikasinya berbasis desktop. Selain itu untuk membantu pengguna mengisi text field yang ada di page, digunakan virtual keyboard yang muncul saat diklik pada text field-nya. Untuk input device-nya sendiri yaitu ada mouse dan keyboard. Untuk output device-nya ada layar atau screen. Lalu next. Next. Oke, untuk pertama ada login. Di sini kami memperbarui tampilan halaman login karena pada tampilan terbaru lebih menciri khaskan logo Telkom University dan juga kami mengganti gambar tampilan halaman login beserta warna menjadi gelap yang di sebelumnya berwarna putih. Berikut ada gambarnya yang sebelum dan sesudahnya. Oke, untuk menu barnya sendiri, kami memperbarui tampilan menu bar karena pada tampilan terbaru lebih menciri khaskan logo Telkom University dengan mengubah banner menjadi gambar rektorat serta mengganti warna menjadi lebih gelap dan terdapat fitur tambahan berupa feedback bagian menu bar. Berikut adalah gambarnya. Oke, next. Untuk masukkan tag sendiri, kami memperbarui tampilan halaman masukkan tag karena pada tampilan terbaru menjadi lebih memudahkan user dalam menginput data formulir tag dan kami menambahkan fitur feedback pada menu bar serta dengan mengubah warna tampilan masukkan tag menjadi lebih gelap. Oke, next. Pada bagian profile, kami memperbarui tampilan profile karena pada tampilan terbaru lebih menciri khaskan logo Telkom University dengan membuat fitur-fitur yang ada menjadi lebih simpel dan terdapat fitur header. Header yang baru kami buat bisa menjadi tampilan profile menjadi lebih bagus dan simpel. Ya, di next. Next. Ya, Saudara Jipa, udah sampai mana tadi? Sekarang ke riwayat tab. Oke, selanjutnya umpan balik. Belum. Riwayat tab dulu. Sekarang ke page riwayat tab. Ini sudah? Oh, sudah. Oke. Untuk page riwayat tab sendiri, perubahan yang kami buat pada tampilan halaman riwayat tab, kami hanya mengubah warna pada tampilan riwayat tab menjadi lebih gelap dan terdapat fitur tambahan berupa feedback pada menu bar. Oke, di next. Untuk tampilan umpan baliknya sendiri, di sini kami menambahkan fitur umpan balik pada aplikasi tab yang sebelumnya tidak ada, di mana nanti user bisa memberikan umpan balik yang berupa saran ataupun keluhan terkait aplikasi tab Telkom University ini. Dengan adanya fitur ini, diharapkan website tab ini dapat kami kembangkan sehingga bisa menjadi lebih baik dan mudah digunakan oleh user. Berikut adalah tampilan TA umpan baliknya. Ya, sekian. Kita bisa lanjut ke step 8, yaitu penulisan teks dan pesan dan step 9. Terima kasih kepada Saudara Jipa, yaitu selanjutnya step 89, yang mana isinya feedback, guidance, dan asisten yang bakal dijelaskan oleh Saudara Alvinanda Kurniawan.
Baik. Next slide. Di sini step 8, penulisan teks dan pesan. Pada page login, kita memiliki type peringatan dengan jenisnya tuh button yang memiliki pesan login fail, please try again. Dengan kondisi, jika pengguna salah memasukkan nama atau password, maka akan muncul pemberitahuan. Lalu yang kedua ada type-nya critical, jenisnya button, pesannya nggak ada, kondisinya mengarahkan user ke halaman dashboard. Selanjutnya ada page dashboard. Di sini type-nya critical dengan jenis button, pesannya Anda telah berhasil login. Kondisinya ketika pengguna telah login, maka akan muncul notif Anda telah berhasil login. Yang ketiga ada umpan balik, type-nya critical, jenisnya button dan text entry. Pesannya tulis keluhan Anda, kondisinya terdapat pilihan emoticon dan kolom untuk pengguna memasukkan penilaian keluh kesah. Yang keempat ada masukan TAK, type-nya critical, jenisnya button dan text entry, pesannya nggak ada, kondisinya informasi tag yang akan dimasukkan. Yang selanjutnya riwayat TAK, type-nya critical, jenisnya button dan text entry, pesannya nggak ada, kondisinya informasi mengenai riwayat transkrip TAK yang telah diinput baik sudah disetujui maupun belum. Yang selanjutnya ada profile, type-nya standar, jenisnya button, pesannya tidak ada, kondisinya informasi mengenai data diri mahasiswa. Lanjut, Om. Step 9, feedback, guidance, dan assistance. Pada page login, kami mengubah error API dan file login menjadi notifikasi login fail please try again, berupa guidance dan assistance jika pengguna memasukkan data username atau password yang tidak sesuai. File notif yang kami tampilkan memiliki ukuran font 40 dan berwarna A0153E. Selanjutnya ada pop-up berhasil login. Pada halaman pengguna akan menampilkan pop-up yang Anda berhasil login. Di sini kami memberikan notification message apabila ketika telah berhasil memasukkan username dan password pada halaman login, maka Anda akan dikerahkan pada halaman dashboard. Pada pop-up berhasil login ini, kami menambahkan pesan dengan warna teks hitam atau binary atau hex 00000 dan menggunakan font space grotesque dengan ukuran 35. Next. Umpan balik, ketika pengguna mengklik tombol feedback, maka kami akan memberikan sebuah halaman feedback ke user berupa sebuah penilaian terhadap kekurangan dan keluh kesah pengguna dalam mengakses situs TAK. Pada halaman feedback ini, terdapat sebuah emoticon yang menggambarkan kepuasan pengguna dalam mengakses situs TAK. Terdapat tombol submit ketika pengguna apabila memberikan feedback dan tombol cancel apabila pengguna ingin kembali ke halaman sebelumnya. Informasi tentang pengerjaan kelompoknya seperti ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Alvin yang telah menjelaskan step 8 dan 9. Mungkin sekian dari kelompok kami yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya yang dapat saya ambil kesimpulan adalah sebenarnya website TAK sudah bagus, cuman ada beberapa yang lebih kami simpelkan lagi, yaitu warna dan beberapa tombol-tombolnya dan memperjelas huruf font-fontnya. Mungkin sekian dari kelompok Ginseng Korea, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.